Pemirsa, Rabu 14 Januari 2025, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert rencananya akan kembali ke Belanda. 4 hari kunjungan pembuka Coach Patrick Kluivert ke Indonesia diisi dengan serangkaian kegiatan di PSSI. Dimulai dengan memperkenalkan dirinya di hadapan supporter Timnas Tanah Air. Ia juga menyempatkan bertemu para penggawa Timnas Indonesia, bertemu Menpora, dan melihat Stadion Utama GBK Jakarta. Bagaimana kesan yang ditampilkan Coach Patrick Kluivert jelang kiprahnya menukangi Timnas Indonesia? Menanti Timnas Garuda ala Patrick Kluivert. Inilah yang akan kita bahas bersama para narasumber. Analis sepak bola M. Kusnaini yang bergabung bersama kami di studio, dan juga ada mantan pemain Timnas Sergio Van Dijk. Saya sapa dulu Sergio. Selamat sore Sergio. Selamat sore di sana. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore juga Bungkus. Iya, Tasya. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Nah, sebelum kita mulai perbincangan, kita akan sama-sama menyaksikan kutipan pernyataan berikut. Before my goal is to qualify, of course, for the World Cup. So the first 2 matches are very, very important. We need to be directly sharp against Australia, and after against Bahrain, we need to be as well very sharp. So from the first 2 games, I love to have at least 4 points in the pocket. During when you play football, the system will change, and it's 4-3-3, 3-5-2. The most important thing is that the players understand what to do on what moment. Iya, kita akan langsung mulai perbincangan pada sore hari ini. Saya ke Bungkus terlebih dahulu. Kita sudah akhirnya menyaksikan bagaimana dia diperkenalkan kepada khalayak publik Indonesia yang kemarin sempat gempar menjelang pengumumannya. Kemudian kita juga sudah menyaksikan dia bertemu hari ini dengan Menpora. Kita sudah saksikan kutipan-kutipan pernyataannya. Kalau Anda sendiri, catatan yang melegakan seperti apa, tapi yang bikin khawatir apa? Iya, yang melegakan adalah dia berkomunikasi dengan baik ya. Itu yang pertama. Tidak ada pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Yang kedua, dia juga menyadari bahwa tugasnya berat. Dia secara khusus menyebut bahwa dia harus mendapatkan 4 poin dari 2 laga awal. 1 poin lawan Australia, 3 poin lawan Bahrain. Itu saya pikir dia sangat paham betul bahwa ekspektasi masyarakat Indonesia saat ini terhadap dia bukan lagi soal proses, tapi soal hasil. Dia menyadari betul itu. Yang ketiga, pernyataan dia yang menarik adalah dia mengatakan bahwa pemain lokal akan menjadi bagian yang penting dalam eranya dia. Jadi ini menggembirakan bagi para pemain. Jadi artinya meskipun pelatihnya berasal dari Belanda, asistennya 2 orang juga dari Belanda, tapi bukan berarti nanti semua pemain timnas diisi oleh pemain diaspora. Dia menekankan pentingnya peran pemain lokal. Nah, yang menjadi hal yang agak sedikit merisaukan saya adalah kenapa dalam saat kesempatan pertama dia hadir di sini tidak langsung meluangkan waktu untuk melihat kompetisi. Mengunjungi pertandingan-pertandingan Liga 1, melihat pemain-pemain lokal. Meskipun itu dijanjikan ya, meskipun itu dia katakan dia akan lakukan. Tapi dilakukan Februari, tanggal 8 nanti. Padahal kesempatannya sekarang ada. Saya memahami mungkin jadwalnya sudah disusun, tapi maksud saya, kalau kita mengatakan penting peran pemain lokal, maka lihat dulu pemain lokal seperti apa. Nanti yang kurang dari pemain lokal, dia benahi, kemudian dia cari alternatifnya dengan pemain-pemain yang mungkin dia bisa dapatkan di sepak bola Belanda. Jadi cara berpikirnya jadi inline gitu loh, nyambung. Kalau sekarang bicara tentang pemain lokal, tapi baru lihatnya nanti bulan Februari, agak kurang nyambung. Oh, agak sedikit kurang meyakinkan berarti ya. Oke, saya ke Sergio dulu. Sergio, seperti apa sebenarnya kalau Anda bisa menangkap reaksi publik di mungkin media Belanda, mungkin pemerhati bola di Belanda, seperti apa ketika akhirnya Patrick Kluivert diumumkan resmi menjadi coach Timnas Indonesia? Ya, sebelum dia udah menjadi pelatih di timnas, sudah ada banyak rumor di media Belanda, tapi di media seluruh dunia ada rumor. Tapi orang sangat positif karena mereka tahu Patrick Kluivert punya pengalaman di dalam dunia sepak bola ya besar sekali. Dan ini juga kesempatan besar bagi Patrick untuk membangun sesuatu yang luar biasa bersama timnas. Oke, jadi reaksinya cukup positif berarti ya di sana? Iya.
Oke. Ya, cukup positif, cukup positif. Juga dengan permainan Indonesia yang tahun terakhir, ya sudah lebih bagus daripada waktu saya masih main di timnas. Media semua positif. Oke, baik. Sergio, saya ingin bicara sedikit karena Anda mengatakan Anda pernah bekerja bersama dengan Patrick Kluivert. Bisa mungkin Anda ceritakan kira-kira kalau dari pengalaman Anda berinteraksi dengan Patrick Kluivert, apa kira-kira kelebihan dari seorang Patrick Kluivert untuk menghadapi bagaimana mempersiapkan timnas Indonesia dalam 4 laga terakhir nanti? Ya, Patrick adalah orang yang tenang dan profesional, yang dia juga tahu cara memotivasi pemain, dan dia memiliki banyak pengalaman dalam dunia sepak bola, dan dia tahu bagaimana memaksimalkan potensi tim. Pengalaman saya waktu kerja dengan dia di Brisbane Roar, ya sangat positif, dan dia sekarang pasti lebih bagus daripada waktu 15 tahun lalu. Oke, Sergio, tapi pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan ke Bungkus, apa yang kira-kira jadi kekhawatiran terbesar kalau melihat bagaimana proses perekrutan yang cukup cepat dan kemudian bagaimana reaksi publik di Indonesia seperti apa? Ada tidak kekhawatiran Anda terhadap bagaimana nanti proses awal coaching dari Patrick Kluivert mempersiapkan menghadapi laga Australia paling tidak? Ya, menurut saya tidak ada banyak waktu untuk persiapan sebelum pertandingan lawan Australia. Yang penting dia udah tahu tentang pemain-pemain yang udah masuk seleksi tahun kemarin atau pertandingan kemarin, dan menurut saya ya dia harus coba memotivasi pemain untuk dapat hasil yang terbaik. Apa yang sudah disampaikan, ya untuk mau merubah sistem permainan, ya itu butuh waktu lebih banyak, mungkin beberapa bulan. Tapi sekarang apa yang penting itu hasilnya, dan dia sama staff di timnas harus siapkan untuk dapat hasil terbaik. Baik, saya ke Bungkus lagi. Bungkus, 20 Maret melawan Australia, kemudian targetnya cukup ambisius dengan strategi akan merubah cara bermain. Ini sebenarnya sesuatu yang realistis atau butuh keajaiban, Bungkus? Iya, saya pikir Patrick memahaminya tugas dia itu 2 tahun plus 2. Jadi dalam 2 tahun plus 2, mungkin bagi dia melakukan perubahan. Itu mungkin. Tapi kan orang Indonesia memahaminya, ini 4 pertandingan ini targetnya lolos di Piala Dunia. Atau paling nggak lolos putaran keempat. Nah ini yang harus disesuaikan program kerjanya oleh Patrick dan asistennya. Jadi oke lah kita Patrick dan timnya punya keinginan untuk mengembangkan permainan. Saya tidak menyebutnya mengubah ya, mengembangkan. Karena kita sudah cukup bagus permainan timnas. Mengembangkan ke level yang lebih tinggi. Tapi itu mungkin baru bisa dilakukan ketika situasinya sudah lebih secure. Sudah aman. Tapi 4 pertandingan pertama ini, terutama 2 pertandingan awal, bagi dia tugasnya adalah memastikan hasil. Bukan memastikan cara bermain. Oke, hasil tapi memastikan yang dikejar. hasil itu harus melalui perubahan cara bermain atau tidak? Nah, kalau mau melakukan cara bermain, barusan Sergio bilang butuh waktu beberapa bulan, tidak akan mudah. Jadi bagi Patrick, 2 pertandingan berikutnya yang penting adalah mempertahankan kerangka tim yang sudah dibangun oleh Coach Sintayong. Kalau ada perubahan-perubahan yang mungkin dilakukan, oke, tapi mungkin hanya 1-2. Dia mungkin akan mendapatkan Ole sebagai striker di depan. Dia mungkin akan mendapatkan Jairo. Itu 2 pemain yang memang dibutuhkan dalam sistem yang ingin dia kembangkan, 4-3-3. Nah, selebihnya saya pikir dia tidak mungkin punya banyak waktu untuk mengubah banyak sistem. Oke. Karena kalau mengubah banyak sistem, berisiko terhadap pencapaian target 4 poin. Jadi menurut saya yang terbaik bagi Patrick adalah mencoba melihat, yang saya bilang tadi, asesmen dulu tim ini seperti apa sih, materi pemainnya, cara bermainnya, kemudian transisinya bagaimana, ketika menyerang persoalannya apa, ketika defense persoalannya apa. Sesudah dilakukan asesmen, benahi kekurangannya. Nah, tanpa melakukan perubahan yang drastis terhadap tim yang sudah jadi. Tinggal perbaiki penyelesaian akhir, tinggal perbaiki cara menyerang sehingga bisa menciptakan lebih banyak peluang. Dan sekarang peluang untuk memperbaikinya ada. Striker baru akan masuk. Kemudian memperbaiki lapangan tengah, peluangnya ada. Jairo akan direkrut. Di belakang udah nggak ada persoalan, pemainnya berlimpah. Jadi bagi Patrick sesungguhnya, tugas dia berat, tapi dukungan PSSI juga sangat kuat. Materinya sebenarnya ada Sangat ya? mendukung. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Oke, jadi kemudian kalau publik
kemudian berharap bahwa ketika melawan Australia akan terjadi perubahan yang sangat dramatis dengan cara bermain timnas, itu sesuatu yang akan terjadi atau tidak, Bungkus? Iya, jadi ketika Patrick direkrut, maka mimpi orang adalah Indonesia akan bermain seperti total footballnya Belanda tahun 1974. Iya. Itu mimpi. Itu mimpi. Itu mimpi. Boleh kita bermimpi, tapi tidak untuk diwujudkan sekarang. Kita harus kasih waktu Patrick Kluivert untuk melakukan perubahannya secara bertahap. Dan perubahan bertahap itu juga akan butuh waktu lama. Jadi yang paling penting sekarang ini hasilnya dulu. Karena tanpa memberikan hasil yang positif, Patrick nggak akan punya waktu yang lama itu. Oke. Hasil dulu. Hasil dulu, oke. Saya ke Sergio, karena tadi saya lihat Sergio sudah tertawa, tersenyum melihat bagaimana kira-kira total football ini kemudian kompatibel dengan materi pemain yang ada saat ini menurut Sergio. Ya, menurut saya kompatibel sama pemain-pemain Indonesia, tapi kemungkinan besar dia menggunakan cuma elemen-elemen dari total football. Tapi menurut saya dia harus lihat kualitas pemain yang udah ada di Indonesia, tapi juga ada di timnas football. Dan ya, total football membutuhkan disiplin taktik yang tinggi, dan itu butuh waktu, apa yang tadi sudah sampaikan. Tapi ya, semoga dia bisa bantu dalam jangka panjang untuk bikin sepak bola Indonesia lebih bagus dan efektif. Oke, Sergio, saya juga sempat membaca Anda mengatakan bahwa dengan kehadiran Patrick Kluivert ini pemain-pemain timnas pastinya akan termotivasi ya. Tapi kan motivasi saja tidak cukup kalau tanpa strategi, tanpa taktik, tanpa latihan, apalagi dengan jangka waktu yang sangat-sangat mepet ini ya. Bagaimana atau seberapa optimis Anda melihat ada dua asisten pelatih yang ada di belakang Patrick Kluivert akan kemudian memperkuat bagaimana susunan taktik yang akan diatur oleh Patrick untuk mempersiapkan timnas melawan Australia? Ya, selalu ada asisten dan pelatih kepala yang bikin keputusan bersama. Tapi menurut saya, ya, apa yang sudah sampaikan, tidak ada banyak waktu, tidak bisa berubah sistem permainan, dan menurut saya harus memotivasi pemain yang sudah ada. Dan pelatih asisten mereka bisa bantu, tapi untuk mereka juga susah. Mereka harus lihat strategi Australia, Bahrain, tapi akhirnya mereka harus memotivasi, dan semoga karena Patrick Kluivert sekarang gabung timnas dan seluruh dunia mau nonton timnas, mungkin timnas dapat motivasi lebih banyak untuk dapat hasil yang terbaik. Oke, baik. Akan ada pemain naturalisasi lagi yang bergabung, itu yang kita dengar saat ini. Tetapi kemudian ada juga janji bahwa pemain lokal akan menjadi jantung dari timnas. Kita akan bahas lebih jauh soal ini di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Pelatih Patrick Kluivert akan menerapkan pendekatan berbeda kepada para pemainnya. Ia menyatakan akan melakukan seleksi lebih ketat, di mana pemain yang lebih aktif bermain reguler di level klub akan punya kesempatan lebih besar di timnas. Players can say, yes, I'm fit, but what is I'm fit? If you don't have any playing time in your team, you're not match fit. And those are important things. Of course, you need to also have exceptions for a few players in your team. So you need to really scale that very good with the physical coach as well. And you have to have a lot of context with the physical coaches of the players playing in different clubs. So those kind of things are very important. It's not only when they come, we just train. No, we need to check really how much they played, or how much maybe some need to rest, or some need to train extra. So that's all the things that come on our plate. And I think that's really one interesting thing to see. And we have all that already in our minds. So how are we going to train that?
Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bungkus lagi Iya. untuk mengomentari pernyataan Kluivert tadi. Kalau kita mendengarnya seperti sesuatu yang ideal ya, tetapi menurut Anda seperti apa? Iya, ada 2 poin yang dikatakan oleh Kluivert yang sangat menarik. Yang pertama, pendekatan dia terhadap pemilihan pemain. Nomor 1 itu harus fit. Nomor 2, kerja keras. Ya. Dan yang kedua, soal fit, dia juga bertanya, fit yang seperti apa? Karena memang faktanya, realitasnya banyak pemain ketika bergabung tim nasional. Ini juga sudah dikeluhkan di zamannya Sintayong. Pemain levelnya tidak cukup sebetulnya. Makanya di timnas banyak dilatih fisik juga. Nah, dalam konteks ini saya lebih melihatnya Kluivert ingin mendorong pemain, kamu pemain tim nasional. Di klub juga harus berjuang dapat menit bermain. Jangan di klub lebih banyak duduk di bangku cadangan. Karena kalau di klub banyak duduk di bangku cadangan, ketika masuk tim nasional, itu level match fitness-nya itu berbeda. Jadi orang yang sering main dengan sering latihan, itu level kebugarannya beda. Level bermain level kebugaran ketika orang banyak bermain, itu bukan sekedar fisiknya bugar, insting bermainnya juga teruji. Tapi kalau cuma latihan, kebugarannya mungkin dapat. Tapi insting mainnya belum tentu. Nah, ini yang saya pikir ingin didorong oleh Kluivert. Kalau Anda berstatus pemain tim nasional, di klub harus dapat tempat juga. Ini warning yang positif. Pemain seperti Marcelino, Orat Mangun, banyak lagi lah. Itu juga harus berusaha fight mendapatkan tempat di tim. Dan ini menurut saya, di satu sisi merupakan hal yang positif yang ingin dilakukan oleh pelatih. Di sisi yang lain, kita lihat nanti apakah itu akan mengubah susunan pemain. Itu menarik. Iya, oke. Kalau Sergio sendiri ada komentar, mungkin ini kan sesuatu yang ideal, tetapi kemudian realistisnya apakah bisa dilakukan dan apakah kemudian kalau dilakukan akan berdampak baik terhadap timnas? Ya, itu bagus karena menurut saya apa yang Pak Bungkus sudah sampaikan, pemain harus punya insting dalam pertandingan. Kalau di latihan itu beda. Saya masih ingat sebagai penyerang, kalau saya cuman latihan, itu beda sekali daripada main pertandingan, karena di pertandingan ada tekanan dari supporter, dari harus dapat hasil, dan kalau tidak ada, kamu tidak tajam di pertandingan. Ya, itu situasi yang ideal. Mungkin karena tidak ada banyak waktu sekarang, dia harus pilih tim yang sudah tahu main bagaimana di timnas dengan teman-teman, siapa udah tahu permainan, dan itu hal bagus tapi untuk jangka panjang. Oke, baik. Saya akan kembali ke tadi yang kita bahas sebelum break tentang janji bahwa akan ada pemain naturalisasi lagi yang kemudian bergabung, yang kemudian didekati langsung oleh Patrick Kluivert. Tetapi di sisi lain, Patrick Kluivert juga berjanji bahwa pemain lokal akan tetap jadi jantung. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar dari Kluivert dalam menyusun line up agar kemudian bisa memenuhi kedua janji itu? Ya, bisa, tapi dia harus nonton sepak bola Indonesia dulu, karena menurut saya harus ada balance antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Tapi ya, kalau mau hasil yang terbaik sekarang, mungkin situasi seperti ini dengan banyak pemain naturalisasi ini ya harus ikut dengan proses ini untuk dapat hasil. Ya, tapi untuk tahun depan atau dia bisa nonton sepak bola Indonesia dan pilih pemain yang cocok untuk naik level. Oke, jadi memang lagi-lagi bukan untuk hari ini ya, bukan untuk saat ini ketika menghadapi 4 pertandingan, tetapi mungkin untuk jangka waktu yang lebih lama. Berarti bukan dalam hal jumlah ya, balance itu bukan berarti 50-50 lokal dan diaspora gitu, tidak bisa diartikan seperti itu juga. Tapi kalau dari point of view pemain sendiri, Sergio, Anda pernah bermain di timnas, ada tidak sih kemudian, karena kita kan hanya bisa menduga-duga ya sebagai publik melihat bagaimana apa sih sebenarnya yang terjadi di locker room, apa yang terjadi di dalam gitu. Adakah friksi antara pemain diaspora dengan pemain lokal ketika kemudian ingin memenangkan hati pelatih yang mungkin tidak berasal dari Indonesia juga?
Ya, menurut saya pengalaman saya sendiri tidak ada friksi karena waktu itu saya main di timnas ada beberapa pemain dinaturalisasi, mungkin 4 atau 5, dan situasi itu beda sekali. Tapi akhirnya saya bisa mengerti juga semua pemain mau hasil yang terbaik, itu lolos ke Piala Dunia, dan kalau hasil ada, ya saya mungkin tidak ada friksi menurut saya. Baik, di level pemain artinya kompak-kompak saja ya? Ya. Oke, Bungkus mungkin mau menambahkan kira-kira seperti apa sebenarnya tantangan terbesar untuk menyusun line up agar kemudian tidak dilihat wah pro Belanda saja nih di dalam menyusun tim. Iya, makanya tadi saya mengatakan sebetulnya untuk mengatakan bahwa akan memberikan ruang bagi pemain lokal, apalagi disebut sebagai jantung gitu ya, maka yang pertama harus dilakukan adalah melihat jantungnya seperti apa. Makanya saya bilang, saya dorong Kluivert nih, lihat dulu sepak bola Indonesia. Keliling dulu Liga 1, Liga 2, seperti apa. Dari sana dia baru dapat gambaran. Kayaknya saya tidak bisa mengharapkan pemain lokal untuk posisi ini. Saya harus butuh tambahan pemain dari tempat artinya lain. Mengatakan jantung itu hanya pemanis di depan saja atau? Mungkin di masa depan iya, mungkin di masa depan. Sekali kan Kluivert ini kan kemarin bicara dalam tanda petik mencampur adukan antara tugas jangka pendek dengan obsesi jangka panjangnya. Dan itu bukan salah dia, karena memang forumnya itu terlalu umum gitu ya. Sehingga harusnya kan dipisah apa yang akan dilakukan dalam jangka pendek, apa target Anda ke depannya gitu. Kan harus dibedakan. Nah kemarin itu kan campur aduk. Jadi kita menangkapnya itu tumpang tindih antara gagasan ideal dengan gagasan yang praktis. Nah yang praktis itu seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mau menghadapi 4 pertandingan besar, kita tidak mungkin melakukan perombakan. Yang dilakukan adalah penyempurnaan. Nah tools untuk penyempurnaan itu sudah disiapkan. Ada Jairo masuk, ada Ole masuk, ya benahi itu. Nah kalau untuk menyempurnakan ke depannya, baru dia bicara total football, jantungnya pemain lokal, maka lakukanlah asesmen dulu. Nah ini yang saya pikir harus dipisahkan oleh publik. Nah mungkin sayangnya itu tidak dikomunikasikan dengan baik oleh PSSI kepada halayak. Apa sih yang ingin dilakukan oleh Kluivert? Jangka pendek apa? Jangka menengah apa? Sisa kontrak apa? Ya, agar kemudian publik tidak mengira bahwa dalam waktu 2,5 bulan ini terjadi perubahan drastis. Bulan Maret Indonesia akan main seperti Belanda eranya Johan Cruyff gitu kan. Kan nggak mungkin, itu tidak mungkin terjadi dalam sepak bola. Oke, baik. Kita akan sama-sama simak lagi kutipan pernyataan dari Patrick Kluivert soal akan ada pemain naturalisasi lagi yang bergabung. I don't know if I can tell it, Mr. President. But well, I personally have been speaking with a few players who can be naturalized to Indonesian passport and everything. So I don't know if I need to say a name, but I am busy with it. I can say one name perhaps. It's Jairo Ridawal. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized as soon as possible. Okay, and I think that is one of the obviously One of the could be more. Oke, Bungkus boleh komentarnya soal Jairo Ridawal ini? Iya, kalau tadi sudah mengatakan bahwa Sintayong bermain dengan 3-4-3, butuh 3 back yang tangguh. Kita punya sekarang banyak back tangguh. Nah sekarang Patrick mengubahnya jadi 4-3-3, bukan mengubah ya, memodifikasinya di 4-3-3. Karena memang sepak bola Belanda itu biasanya 4-3-3. Nah masalahnya kalau 4-3-3, kita perlu 3 gelandang tengah. Nah sekarang nih yang reguler main adalah Tom Hai dengan Ivar Jenner. Ada Nathan, tapi Nathan ini di klubnya juga banyak cadangan. Karena itu Patrick mau pemain yang lebih reguler bermain. Makanya dia butuh Jairo. Itu udah fix, udah sesuai dengan kebutuhan tim. Tapi yang saya persoalkan sebetulnya gini. Patrick bilang bahwa dia sibuk dengan urusan pemain. Nah ini yang saya nggak mau ini. Pelatih timnas itu fokus bagaimana membangun tim. Menyiapkan taktik yang bagus, program latihan yang bagus, uji coba yang bagus. Urusan pemain itu serahkan kepada PSSI. Kalau perlu ada direktur teknik, harus buru-buru direkrut yang membantu memproses itu. Manfaatkan teman kita Sergio, manfaatkan teman-teman yang lain. Supaya urusan pelatih itu betul-betul fokus menyiapkan program tim, menganalisis kekuatan lawan, menyiapkan, memantau pemain-pemain yang mungkin bisa direkrut ke depannya. Jangan pelatih ditugaskan dalam tanda petik sebagai agen juga. Karena itu akan mengurangi konsentrasi dia. Oke. Tetapi lagi-lagi saya kembali lagi kepada, ini kan kemudian
dikutip sebagai ini kan hanya salah satu, akan ada lebih banyak lagi yang bergabung. Jadi kemudian ada kekhawatiran apakah kemudian di tim yang menghadapi Australia ini masih ada tempat untuk pemain lokal? Iya, saya dua kekhawatiran saya. Yang pertama dia bilang, I'm busy with that. Iya, I'm busy with Nah, that. itu kan dia sibuk ngurusin ini. Itu saya nggak mau. Kamu harus busy-nya urusan taktik. Kamu menyiapkan tim untuk pertandingan lawan Australia, lawan Bahrain. Busy urusan pemain, itu urusannya federasi. Jangan kamu disibukkan oleh urusan itu. Yang kedua, kalau terlalu banyak pemain naturalisasi seperti yang Anda katakan tadi, ini akan menjadi pertanyaan publik, jantungnya yang mana kalau begitu gitu kan ya. Jadi memang statementnya juga kemarin di samping secara keseluruhan sudah cukup baik, tapi kalau ditelisik dikuliti satu-satu kemudian jadi bertabrakan itu ada yang saling bertabrakan. Itu tadi balik lagi karena memang ada program yang jangka pendek, ada yang jangka panjang berbenturan pada akhirnya. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih terus bergabung bersama kami di NTV Prime. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama menyimak kutipan dari pernyataan coach baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert tentang bagaimana Patrick Kluivert memuji capaian yang sudah dilakukan oleh Sintayong terhadap Timnas Indonesia dan dia menyatakan untuk bisa memenangkan hati fans Timnas ia akan melakukannya dengan memenangkan pertandingan dan memainkan sepak bola yang atraktif. Well, for me, the most important thing is to get the hearts of the fans is first of all to win the games, to play good football, attractive football. I think to give the compliments as well to the previous coach, Shinte, who did a great job. It's on me to build on that success even more. So for me, the most important thing is to win the hearts of the people, is to play good, to win the games, and then people can like me or not, but more I can't do. Iya, pemirsa kita langsung kembali lagi bergabung bersama Sergio. Sergio, kalau melihat bagaimana dinamika yang terjadi jelang pengumuman Patrick sebagai coach Timnas, kemudian kemarin akhirnya diumumkan, kemudian kita bisa merasakan bagaimana dinamikanya di media sosial. Menurut Anda sebagai mantan pemain Timnas, seberapa penting bagi Patrick untuk kemudian memenangkan hati fans Timnas? Ya, itu penting sekali untuk menang hati fans karena di Indonesia sepak bola itu hal penting dalam kehidupan. Tapi karena dia dari dulu orang sudah tahu tentang Patrick Kluivert karena dia mantan pemain bintang dari Barcelona dan timnas Belanda. Hasilnya itu yang paling penting untuk menang hati karena pasti seluruh Indonesia, semua orang di Indonesia senang kalau Indonesia menang pertandingannya dan lolos ke Piala Dunia. Iya, tapi kalau Anda mengatakan bahwa sepak bola itu adalah hal yang penting bagi kehidupan di Indonesia, saya jadi agak khawatir kalau kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan pada pertandingan melawan Australia. Apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, itu yang sedikit sulit. Karena itu saya mau sampaikan untuk semua pecinta sepak bola di Indonesia, ya kita harus sabar dengan hasilnya. Karena kalau hasil ini belum cukup bagus, ya nanti kita harus fokus di masa depan. Dan kalau lihat, saya punya pengalaman di Australia. Mereka juga memulai tahun 2004 untuk mengembangkan sepak bola di sana dan akhirnya 5 tahun setelah mulai baru ada hasilnya. Mereka setiap kali ikut Piala Dunia sekarang. Ya itu butuh waktu untuk waktu dan semoga pecinta sepak bola di Indonesia bisa sabar. Oke, baik. Semoga didengar oleh publik dan pecinta bola di tanah air ya. Bungkus sendiri kalau melihat bagaimana
atmosfer yang terasa, karena kalau kemarin kita lihat konferensi pers tampaknya pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah pertanyaan yang seperti itu. Bagaimana Anda memenangkan hati timnas yang patah hati kemarin setelah kehilangan coach kesayangannya Sintayong, dan sekarang harus kemudian memenuhi ekspektasi yang begitu tinggi dalam waktu yang begitu singkat? Iya, jadi sekarang paradigma para supporter melihat timnas itu sudah berubah. Jadi kalau dulu itu tagarnya adalah percaya proses, maka sekarang tagar itu berubah jadi percaya hasil. Jadi mereka tidak lagi ingin melihat bahwa pelatih baru ini memulai lagi proses dari awal, membangun tim lagi, kemudian mengalami fase-fase sulit sebelum akhirnya menjadi tim yang kuat. Sudah tidak mau lagi. Karena mereka sadar bahwa timnya sebetulnya sudah ada di fase yang cukup baik, tinggal sedikit lagi mencapai target, tiba-tiba pelatihnya diganti. Makanya mereka sekarang berharap Kluivert jangan berproses lagi, tapi harus segera mencapai hasil. Nah, ini tantangan terberatnya kan itu. Tapi kalau butuh banyak doa berarti? Betul. Tapi kalau Kluivert berhasil, saya yakin kecintaan publik kepada dia juga akan sama besarnya. Dan yang jelas, walaupun mungkin sekarang akseptabilitasnya tidak begitu tinggi, ketika kita main nanti di GBK, saya tetap yakin penonton akan penuh menghadiri pertandingan kita. Oke, tapi kalau kemarin melihat bagaimana respon atau cara menjawab Kluivert pada pertanyaan-pertanyaan yang cukup sensitif ini, tampaknya cukup santai ya ketika menjawab ya? Saya pikir dia sudah cukup teruji dalam hal komunikasi, karena sebagai pemain dulu kan juga sering dihadirkan dalam sesi jumpa pers, dan sudah terbiasa meladeni itu. Dan saya pikir di tim medianya PSSI juga sudah ngedrill juga gitu. Nanti pertanyaan ini kamu jawab ini, sudah gitu ya. Saya menganggap kemarin sesi press conference cukup baik. Artinya komunikasi publiknya sudah terkelola dengan baik. Hanya ada 1-2 pertanyaan yang sudah kita bahas tadi sedikit saling bertabrakan. Sekarang pertanyaannya, kalau kemudian hasilnya tidak sesuai ekspektasi, Bungkus, di bulan Maret 20 dan 25 Maret. Bagaimana kita harus kemudian memupuk rasa dan semangat bahwa, apalagi untuk dari point of view para pemain ya, ketika kemudian nanti ternyata hasilnya tidak sesuai, kan pasti kemudian publik lagi-lagi marah ya. Kalau saya melihat, mungkin reaksi publik yang paling keras itu bukan kepada pelatih loh, kepada federasi yang sudah memilih dia. Saya lebih melihat Kluivert mungkin tidak akan dipersalahkan, karena rumus yang paling umum dalam sepak bola itu tidak ada hasil yang instan, semuanya butuh proses. Dan Kluivert baru 2 pertandingan, apa yang bisa diharapkan? Yang salah, yang milih dia. Mungkin ya. Mudah-mudahan cukup ini ya. Baik, kita kembali lagi mungkin ke Sergio ya. Sergio, untuk kemudian melihat kita punya, dan memang sudah diungkapkan oleh Kluivert kemarin mengenai target-target yang ingin dicapai. Berapa seri, berapa menang, Australia sekian, kemudian berharap menang ketika di laga di dalam negeri. Nah, menurut Anda ini adalah sesuatu yang achievable, mudah untuk dicapai, atau sesuatu yang mungkin agak cukup mengkhawatirkan dan agak deg-degan juga untuk bisa mencapai target yang diinginkan? Kalau saya lihat pertandingan terakhir lawan Arab Saudi, saya sangat positif karena waktu itu saya nonton sepak bola, nonton timnas juga, lawan timnas Saudi itu hasilnya cukup bagus, dan kalau timnas main seperti itu lawan Australia atau Bahrain, pasti ada hasil juga. Dan, itu masalahnya, karena tidak selalu stabil sebagus itu kan ya, Sergio? Ya, tapi semoga Coach Patrick bisa bantu untuk bikin prestasi itu lebih stabil. Baik, Bungkus mungkin bisa menambahkan kira-kira kalau evaluasi dari permainan terakhir, apa sih yang kemudian jadi kelemahan-kelemahan tim kita? Iya, beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa secara permainan kita mulai konsisten ya. Yang belum sepenuhnya terselesaikan adalah kemampuan untuk menciptakan lebih banyak peluang, variasi serangan yang lebih banyak, dan akhirnya mencetak gol. Kita sudah menggunakan berbagai formasi. Coach Sintayong itu juga di depan udah berkali-kali melakukan perubahan loh, termasuk merubah susunan pemain. Tapi memang produktivitas gol itu masih belum tercapai. Makanya solusi yang paling akhir adalah mencari striker. Dan itu yang sekarang sudah disiapkan oleh PSSI. Sayangnya Coach Sin tidak sempat menikmati itu. Sekarang Coach Patrick yang menikmati, mudah-mudahan dia bisa memanfaatkannya. Baik, kita harus break dulu, nanti kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali usai jeda berikut.